Ya, selamat datang. Selamat datang di perkuliahan biologi umum kita. Hari ini kita akan masuki materi tentang fotosintesis, ya. Ya, fotosintesis tidak asing pasti buat kita semua, ya, lagi ini. Nah, sekarang apa sih? Kenapa kita mempelajari fotosintesis? Ya? Apa fotosintesis itu? Bagaimana prosesnya? Di mana terjadinya? Ya, nanti kita akan bahas ke depan, ya. Nah, materi ini akan mempelajari bagaimana kloroplas tumbuhan, ya, menangkap energi cahaya yang telah menempuh jarak 160 juta kilometer dari matahari, ya, dan akan mengubahnya menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lain. Oke. Nah, di mana sih tempat terjadinya fotosintesis? Nah, fotosintesis ini terjadi di bagian daun, ya. Di bagian daun ini terdapat mesofil, di mana dalam mesofil ini ada jaringan palisade yang kaya akan kloroplas. Dalam kloroplas terdapat pigmen hijau daun yang disebut dengan klorofil. Di dalam kloroplas ini ada bagian-bagian yang disebut dengan granum, stroma, ya, tilakoid, membran dalam, dan membran luar. Oke, kita lanjutkan. Yang mana sih bagiannya? Nah, kalau kita lihat, ya, kita ambil potongan kecil dari daun ini, ya, akan nampak bagian mesofil daun, ya. Nah, kita coba lihat lagi gambaran yang lebih spesifik, ya. Lihat di sini. Nah, kalau kita ambil bagian dari mesofil tadi, bagian kecil dari mesofil akan nampak seperti ini, ya. Kemudian diperbesar menjadi seperti ini. Di sini baru kita bisa melihat ada granum, stroma, tilakoid, ya, membran luar dan membran luar dalamnya, ya. Nah, di dalam granum inilah, ya, terjadi proses reaksi terang, ya. Nah, ini bagian dalam dari kloroplas, ya. Disinilah terjadinya reaksi terang. Nah, kemudian ada yang namanya stroma ini, ya, bagian dari ini. Stroma ini adalah daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadinya siklus Kelvin, ya. Jadi siklus Kelvin terjadi di stroma. Oke. Nah, ini gambaran secara umum, ya, gambaran secara umum daun tadi. Jadi kita ambil bagian kecil dari daun, kita dapat melihat mesofilnya. Kemudian bagian kecil dari mesofil bisa kita lihat struktur kloroplasnya. Ya, di sini ada granum, stroma, tilakoid, ya. Itu kecanggihan teknologi, ya. Nah, selain itu, di sini ada substansi yang akan menyerap cahaya tampak, ya, yaitu pigmen. Di sini, ya. Jadi di sini ada pigmen-pigmen yang akan menangkap cahaya tampak, menyerap kebanyakan panjang gelombang, tetapi paling sedikit menyerap panjang gelombang hijau, ya. Dia sedikit menyerap panjang gelombang hijau, karena itulah kita melihat daun itu berwarna hijau, ya. Gelombang hijau itu dipantulkan kembali. Oke. Selain itu, pigmen-pigmen ini ada klorofil A, ya, klorofil B, karotenoid, karoten, dan xanthofil. Klorofil A ini berwarna hijau tua, ya. Klorofil B berwarna hijau muda, ya. Nah, energi cahaya, ya, energi ini mengalir ke dalam suatu ekosistem sebagai cahaya, ya. Kemudian
meninggalkan ekosistem, ya, dia masuk dalam bentuk cahaya, kemudian meninggalkan ekosistem dalam bentuk energi panas. Ya. Nah, fotosintesis, proses di mana organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, di sini melibatkan dua lintasan metabolik, ya, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin. Siklus Kelvin ini juga sering dikenal dengan reaksi gelap, tapi sebaiknya kita lebih gunakan siklus Kelvin karena seringkali reaksi gelap ini disalahartikan, ya. Ini akan menimbulkan miskonsepsi. Kadangkala ada yang menganggap bahwa siklus atau reaksi gelap ini terjadinya malam hari, sedangkan reaksi terang itu terjadi siang hari. Padahal tidak demikian, ya. Siklus Kelvin bisa terjadi pada siang hari dan bisa terjadi pada malam hari karena dia tidak tergantung cahaya. Karena dia tidak tergantung cahaya, itulah kadang disebut dengan reaksi gelap. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, ini persamaan fotosintesis, ya. Reaksinya yaitu 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan cahaya akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2, ya. Tentu saja bukan saja cahaya yang membantu di sini, ada mineral-mineral dan air, ya. Ada mineral-mineral juga. Nah, pada fotosintesis, ya, tadi juga saya jelaskan di awal bahwa terjadi reaksi terang dan siklus Kelvin, ya. Pada reaksi terang, reduksi CO2 menjadi karbohidrat melalui oksidasi karier energi, ya, yaitu melalui ATP dan NADPH. Kemudian reaksi terang memberi energi pada karier. Reaksi gelap menghasilkan 3Al atau fosfoglyceraldehyde, ya. Nah, ini kita lihat siklus terang dan siklus Kelvin, ya, reaksi terang dan reaksi gelap yang sering disalahartikan, ya. Nah, reaksi terang ini energi cahaya akan diubah menjadi energi kimia dengan menghasilkan oksigen sebagai produk samping. Terjadinya di dalam membran tilakoid, ya. Energi cahaya yang diserap klorofil dalam membran tilakoid akan digunakan untuk membentuk ATP dari ADP dan fosfat. Pada fase ini terjadi fotolisis air yang menghasilkan oksigen, ya. Jadi oksigen itu dihasilkan, ya. Oksigen ini dihasilkan dari fotolisis air. Oke, dari fotolisis air. Nah, energi elektromagnet ini bergerak dalam bentuk gelombang, ya. Dalam bentuk gelombang terdapat hubungan yang terbalik antara panjang gelombang dengan energi. Nah, ya, ada hubungan terbalik. Jadi panjang gelombang tinggi, ya, semakin tinggi panjang gelombang, energi akan menurun, ya, energi akan energi rendah. Jadi berbanding terbalik. Oke, kita lanjutkan. Nah, spektrum yang tampak, ya. Jadi termasuk warna-warna cahaya yang dapat kita lihat, ya, termasuk panjang gelombang yang menjalankan fotosintesis. Nah, ini panjang gelombang klorofil A, klorofil B dan karotin, ya, pigmen-pigmen tadi. Nah, ini bisa kita lihat klorofil A itu sekitar, jadi lebih rendah panjang gelombangnya, tapi berarti energinya lebih tinggi, ya. Oke. Nah, ini spektrum aksi pigmen, ya. Efektivitas relatif panjang gelombang yang berbeda dalam menjalankan fotosintesis, ya. Nah, ini spektrum aksi fotosintesis ini ditunjukkan oleh Theodor W. Engelmann, ya. Engelmann mengatakan bahwa cahaya biru, violet, dan merah paling efektif dalam fotosintesis.
Nah, dia menyimpulkan ini berdasarkan hasil penelitiannya. Dia menyinari alga filamen dengan cahaya yang telah dilewatkan ke prisma ya. Sehingga segmen yang berbeda dari alga mendapat panjang gelombang yang berbeda. Nah, dia menggunakan bakteri aerob ya, yang terkonsentrasi dekat sumber oksigen untuk menentukan segmen alga yang paling banyak mengeluarkan O2. Dan ternyata bakteri yang berkumpul dalam jumlah besar ya, di sekitar alga yang mendapat cahaya biru, violet, dan merah. Nah, karena itulah dia menyimpulkan bahwa cahaya biru, violet, dan merah yang paling efektif dalam proses fotosintesis. Oke. Ya. Nah, klorofil A, pigmen klorofil A ini kita lihat strukturnya ya. Pigmen klorofil A, kalau kita ambil bagian kecil dari tilakoid ini tadi ya, kemudian gambarannya kurang lebih seperti ini ya, gambar perkiraannya. Nah, ini kita dapatkan pigmen klorofil A. Nah, ini pigmen yang sangat berperan ya secara langsung dalam reaksi terang fotosintesis. Nah, di bagian kepala ini memiliki cincin ya, cincin yang disebut dengan cincin porfirin ya, yang berfungsi sebagai penyerap cahaya ya. Nah, ini di bagian pusatnya ini ada atom magnesium, bagian pusatnya. Nah, pada porfirin ini melekat ekor hidrokarbon yang berinteraksi dengan daerah hidrofobik ya, protein ya, dia bereaksi dengan daerah hidrofobik protein dalam membran tilakoid ekornya ini. Oke. Nah, klorofil tadi ya akan tereksitasi oleh cahaya. Nah, klorofil yang tereksitasi ini akan menjadi tidak stabil. Kita lihat ya. Nah, di dalam jadi ada fotosistem ya. Fotosistem ini merupakan unit pengumpul cahaya. Di sini ya ada pusat reaksi center ya, ini pengumpul cahaya. Di sini pengumpul cahaya, dia ada antena-antena ya, kalau kita ibaratkan ini pada membran tilakoid ini dia memanen energi dari elektron yang tereksitasi. Nah, energi yang ditangkap ini akan ditransfer antara molekul fotosistem sampai mencapai molekul klorofil pada pusat reaksi ya. Energi yang ditangkap ini ya, foton ya, energi ini ditangkap kemudian ditransfer melalui molekul-molekul fotosistem sampai mencapai molekul klorofil pada pusat reaksi ya, sampai mencapai, nah ditangkap ya oleh fotosistem ini, kemudian akan mencapai pusat reaksi. Oke, kita lihat lebih lanjut. Nah, pada pusat reaksi ini terdapat dua molekul, yaitu klorofil A dan akseptor elektron primer. Nah, pusat reaksi klorofil dioksidasi dengan hilangnya elektron melalui reduksi akseptor elektron primer di membran tilakoid ini. Ya. Nah, di membran tilakoid ini terdapat fotosistem 1 dan fotosistem 2. Apa itu fotosistem 1 dan fotosistem 2? Fotosistem 1 ini klorofil pusat reaksi dikenal dengan P700 karena dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 ini klorofil pusat reaksi disebut dengan P680 karena spektrum absorpsinya memiliki puncak pada 680 nanometer. Nah, kita lihat aliran elektronnya. Terdapat rute jalur elektron yang tersimpan pada akseptor elektron primer. Ya, dan kedua jalur itu dimulai dengan penangkapan energi foton, kemudian menggunakan rantai transport elektron dengan sitokrom untuk kemiosmosis. Nah, aliran elektron ini ada yang siklik dan non-siklik. Yang non-siklik itu menggunakan fotosistem 2 dan fotosistem 1.
Sedangkan aliran siklik itu hanya menggunakan fotosistem 1. Ya. Pada fotosistem non-siklik ini, elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang didominasikan oleh air. Kemudian mensintesis ATP dan NADPH. Donasi elektron mengkonversi air O2 dan 2H+. Aliran elektron siklik ini ya akan mensintesis ATP. Di sini terjadi elektron dari fotosistem 1 ini akan di-recycle. Ya. Nah, ini gambaran jalur non-siklik tadi ya. Di sini akan menghasilkan NADPH, ATP dan oksigen. Ya. Nah, di sini akan dihasilkan NADPH, ATP dan oksigen ya. Oke, kita lihat. Nah, ini gambaran dari reaksi terang ya, kita perbesar. Nah, jadi di sini ada dua fotosistem ya, fotosistem 1 dan 2. 1 ketika dia mampu menangkap panjang gelombang P700 nanometer ya, maksimal 700, sedangkan pada fotosistem 2 maksimal 680 nanometer. Nah, dia tidak bersiklus karena dia mengalir ya, selesai menghasilkan NADPH ya, ATP dan oksigen. Nah, kita lihat yang siklik ya, kita lihat. Nah, di sini hanya ATP yang dihasilkan ya. Dia siklik karena ferrodexin ya. Di sini ferrodexin tidak bisa menghantarkan elektron kepada NADP ya. Sehingga ferrodoksin ya. Sehingga ferrodoksin ini diserahkan ke sitokrom. Jadi NADPH ini ya diserahkan ke sitokrom kompleks. Nah, kemudian oleh sitokrom kompleks dilanjutkan ke sitokrom F dan plastosianin. Kemudian dilanjutkan ke dialirkan ke P700 kembali yang mengalir ya. Nah, oke. Nah, inilah kenapa dia disebut dengan terlihat bersiklus ya. Jadi dia dari sini kemudian tereksitasi, tapi jika ferrodoksin tidak bisa menghantarkan ADP, dia menyerahkannya kepada sitokrom kompleks ya. Dan sitokrom kompleks yang melanjutkan kembali lagi ke P700 ya. Oke, sudah cukup jelas ya kenapa dia disebut siklik. Nah, ini gambaran reaksi terang yang lebih kompleks lagi ya. Kita ambil bagian kecil dari tilakoid ini, kurang lebih seperti inilah reaksinya ya. Sama, di sini ada fotosistem 2, fotosistem 1 ya. Disinilah terjadi yang non siklik dan siklik. Oke. Nah, siklus Kelvin ini menghasilkan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 menjadi gula. Terjadinya di mana? Di stroma ya. Nah, pada siklus Kelvin ini terjadi 3 tahapan ya: fiksasi karbon, reduksi, regenerasi, dan regenerasi akseptor CO2 ya. Ini kita lihat ya di sini. Oke, ada 3 tahapan. Fiksasi karbon ya. Kemudian yang kedua adalah reduksi, yang ketiga adalah regenerasi ya. Oke, itu. Nah,
sebuah molekul CO2 dikonversi di sini ya, dikonversi dari bentuk inorganik menjadi molekul organik melalui pengikatan ke gula 5C atau ribulosa bifosfat atau dikenal dengan RUBP ya. Nah, RUBP ini jika dikatalis oleh enzim itu menjadi rubisco ya. RUBP merupakan substrat untuk pembentukan karbohidrat ya, untuk pembentukan karbohidrat dalam proses fotosintesis. Nah, bentuk gula 6C ini akan pecah menjadi 3 fosfogliserat. Oke. Nah, ya, kita lanjutkan. Jadi tiap molekul 3 fosfogliserat ini akan menerima tambahan grup fosfat membentuk 1,3 bifosfogliserat ya, atau fosforilasi ATP ya. Di sini terjadi fosforilasi ATP. Kemudian NADPH dioksidasi dan elektron yang ditransfer ke 1,3 bifosfogliserat ini memecah molekul dengan tereduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Reduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P ya, disingkat dengan G3P. Nah, outputnya bentuknya gula ya, output dari siklus ini. Kemudian nah, tahapan terakhir dari siklus ini adalah regenerasi RUBP ya. Gliseraldehid 3-fosfat ini dikonversi menjadi RUBP ya, dikonversi menjadi RUBP melalui sebuah seri reaksi yang melibatkan fosforilasi molekul ATP. Oke. Demikian ya yang bisa kita sharing hari ini. Saya harap kalian tidak puas ya, karena jika tidak puas kalian akan mencari bahan untuk memuaskan ya. Sebelumnya ini ada bahan untuk didiskusikan, ada 5 ya, tolong kalian diskusikan dan nanti kita bahas minggu selanjutnya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.